Ya, bertemu lagi bersama saya Andi Hermawan dari presentasiguru.com. Nah, sesuai dengan janji saya, ketika video animasi saya yang The Power of Mukidi itu tembus 5.000 views, maka saya akan membuatkan aneka video tutorialnya. Nah, karena saat ini juga udah tembus 8.000-an, maka saya yakin Anda sangat menantikan video ini. Nah, di bagian part 1 ini adalah tentang bagaimana cara mengatur layout dan template video animasinya. Jadi saya akan bongkar bagaimana cara merancang storyboardnya, penggunaan shape, penggunaan gambar, teks, dan lain sebagainya. Oke, selamat menyaksikan video tutorialnya. Ya, jadi sebelum teman-teman masuk ke video tutorial, kita lihat dulu saat ini udah tembus sekitar 8.000-an views ya. Ada berapa? Kita tunggu. Nah, di sini 8.198 views. Oke. Nah, ini adalah videonya. Sudahkah Anda Mukidi hari ini? Durasinya sekitar 2 menitan lebih. Ada yang tipe di sini. Nah, jadi yang belum nonton videonya, ya, udahkah Anda bermukidi hari ini? nah, jadi yang belum tonton videonya silahkan tonton dulu di timeline saya. Yang belum nambahkan silahkan tambahkan saya. Nah, ada yang banyak bertanya, beneran tuh videonya dengan menggunakan PowerPoint? Iya, sangat benar sekali. Videonya ini saya buat dengan menggunakan PowerPoint dengan elemen storyboarding ya. Bagian sini live video storyboard. Sangat beruntung kemarin teman-teman yang sudah memilikinya. Jika yang belum, wah, jangan nyesel ya, karena penjualannya udah ditutup. Maaf sekali. Kalau mau silahkan aja japri pemiliknya langsung gitu. Nah, di bagian sini untuk karakternya saya jelaskan lagi. Ini dari karakternya Mas Didi, yaitu mesinkreativitas.com. Jadi tunggu aja versi CS Okit versi ketiga, mungkin ada banyak karakter-karakter yang menarik seperti ini. Nah, kalau yang di bagian sini audionya saya rekam sendiri. Sudahkah Anda Mukidi hari ini? Nah, ini nanti di setting pada bagian playbacknya, play cross slide ya. Jadi kita putar sepanjang slide. Di bagian sini audio penggiring, background, suaranya agak lebih kecil volumenya dibanding yang bagian audio narasinya. Nah, jadi pada bagian sini ini kalau dilihat itu ada sekitar 16 slide saja. Namun tidak semua slide itu berisikan tulisan atau karakter seperti ini, karena ada 2 slide yang ini itu adalah slide transisi. Saya gunakan dengan menggunakan transisi video. Padahal PowerPoint-nya juga bisa, namun ini lebih praktis. Nah, ya, didapetinnya di mana? Ya, di storyboarding-nya ini. Ada nanti di bagian transisi. Iya, transisi atau transition FE. Ada banyak nih. Sama yang ini juga transisi. Iya, ini kalau yang ini penutupnya, ini untuk teks yang bertumpuk ya. Padahal kalau kita lihat di bagian selection pen, nah ini kotak teksnya. Nah, ya, jadi kalau kita lihat ini animation preview, iya, nah ya kan, effect bounce. Kalau sebelumnya saya menggunakan yang di video preview, yang ini saya menggunakan versi 2016 yang Indonesia ya. Namun ternyata ada pas saya upload atau update video-video tutorial untuk presentasiguru.com, ada yang banyak bertanya juga akan kesulitan jika mereka berbeda dengan serinya. Maka saya coba ganti lagi kembali ke versi 2013, karena yang versi 2016 saya cuma ada yang Indonesia. Nah, oke, sekarang nih udah kita lihat dulu. Jadi kita akan membahas beberapa slide bagaimana cara mengatur layoutnya. Nah, ya, kita langsung masuk ke materinya saja. Nah, di hadapan kita buka slide baru yang masih kosong. Kita lihat nanti kita bikin yang seperti ini. Nah, atur saja layoutnya ini blank. Bisa blank yang seperti ini, atau jika masih title slide kita blok saja terus kita delete. Ya, kalau saya biasanya mudah layout ganti blank aja. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan atau pengaturan layoutnya adalah
ukuran size template-nya. Iya, jadi size template-nya yang di sini yang harus kita perhatikan. Kita mau menggunakan nanti untuk media yang mana? Jika kita mau menggunakan video YouTube, maka otomatis widescreen seperti ini sangat diperlukan. Namun jika nanti medianya adalah penggunaan di Instagram, maka jangan pakai yang widescreen karena akan terpotong, tidak bagus. Walaupun bisa saat ini yang versi wide, namun tidak sebagus dengan yang versi square gitu, versi kotaknya. Nah, jadi perhatikan dulu, nanti saya akan tunjukkan. Jadi ada 4 video tutorial nanti cara mengatur template-nya. Pertama, kita atur dulu ukuran lembar kerja, ya, area kerjanya. Nah, perhatikan pada bagian yang pertama di bagian desain. Nah, kita klik ke bagian slide size standar, ya kan. Kalau standar biasanya dia agak lebih kecil dibanding yang wide, ya, karena wide ini dia lebih panjang. Ya, ini kalau kita mudahnya gini, kita kasih hitam, iya. Nah, ini kan bagian wide, ini bagian standar, agak kecil lagi. Nah, ya kan. Kalau Instagram gimana, masih belum square, ini belum kotak, jadi masih agak kesulitan. Nah, jadi misalnya kita menggunakan yang wide untuk merubah ke bagian yang square, jadi biasanya pada bagian custom slide size. Nah, ukuran yang ini kan 13,3, ya ganti aja 7,5, 7,5. Oke, maximize. Nah, jadi ketika kita menggunakannya untuk yang versi atau media yang akan kita upload nanti di bagian Instagram, maka gunakanlah yang versi yang ukuran yang seperti ini, 7,5 inci. Itu udah sangat standar sekali, karena larinya nanti setelah kita publish itu sekitar 720p, ya, keluarannya masih HD gitu, atau 1080 juga bisa. Nanti kita bagian publish bagaimana cara membahas di bagian create video nih. Nah, kita mau bikin yang versi wide, jadi kita ganti ke widescreen, maximize. Iya, widescreen berarti kalau kita lihat di bagian sininya 13.33 7,5, ya, itu yang standarnya. Oke, nah jadi lembar kerja kita atur udah. Yang kedua adalah pengaturan di bagian elemennya. Nah, mudahnya ya, sebelum kita mengatur slide, kalau saya pribadi itu adalah dengan menambahkan teks-teks terlebih dahulu. Ya, jadi kita mengatur teksnya terlebih dahulu, baru nanti kita sisipkan elemen-elemen gambarnya. Nah, misalnya di bagian sini sudah kami di hari ini. Di sini jenis fontnya Pacifico. Bagian sini saya masih menggunakan font bebas, ya, ini font bebas. Nah, karena tadi masih blank, kita kasih putih saja. Insert, yang kita gunakan untuk penambahan teksnya pada bagian insert, ambil text box. Oke, kalau saya biasanya klik, tahan, geser, kontrolnya ditekan, klik kanan. Iya. Nah, jadi kalau dicoba aja, ya, jadi kalau copy paste juga bisa, tanda tanya. Nah, jenis yang ini dengan menggunakan font bebas. Iya, udah. Nah, ya kan, ukurannya ya, di bagian teks sudah gitu kan. Nah, ini bisa aja nanti kita duplikat, klik kanan duplikat. Nah, jadi diatur aja dulu di mana nanti, nggak apa-apa, yang penting ada teksnya dulu. Nah, udah, nih dua ini aja dulu kita buat, slide 1 dan yang slide yang ini, ya. Nah, selanjutnya adalah pengaturan backgroundnya. Nah, saya sangat bilang ini video dihususkan untuk pengguna storyboarding, ya. Jadi kalau kita ambil pada bagian storyboard shape, nah, yang digunakan adalah pada bagian backgroundnya. Jadi ada banyak sekali background yang bisa kita gunakan. Nah, jadi kita tinggal pilih
Nah ini kan ada banyak lagi. Nah, jadi silahkan aja nanti kita pilih yang mana gitu. Misalnya yang ini padahal tinggal klik 2 kali, 1 2. Ya, jadi setelah tadi klik 2 kali, kita akan munculkan layoutnya seperti ini, backgroundnya ya. Nah, jadi kita tinggal pilih saja layout yang mana yang mau kita gunakan. Ada banyak sekali. Misalnya yang city, klik 2 kali. Nah, dia di bagian depan, pada bagian format, send backward. Iya, oke. Nah, jadi kita gunakan. Ya, terserah kita nanti mau gunakan yang mana, ya kan? Nah, kita samakan dengan versi Mukidi. Ya. Nah, namun di bagian sini kita bisa edit warnanya nih. Nih kita klik, kita pilih. Nah, ya kan? Kita bisa aja edit. Nah, jadi bagian sini tinggal kita atur pemformatannya. Ya kan? Nah, sangat mudah kan ketika kita membuat animasi atau ibaratnya membuat video animasi hanya dengan menggunakan PowerPoint ya. Nah, jadi ikonnya ini bisa kita ambil. Kalau saya udah nyiapkannya JSOKit ya, yang ini kita klik, tahan, geser saja. Salah, bentar, maaf. Synthesion 1 kita geser. Aduh ya, ini ini presentation 1. Oke, nah ini ya, kita rotate horizontal. Nah, jadi tadi udah tulisannya, baru kita atur dimana penempatannya. Nah, ini nggak dipakai, bisa tinggal kita geser. Saya ke bawah kan, ini layoutnya. Nah, iya. Nah, ini ada, tinggal kasih aja backgroundnya shadow, maksudnya shadownya ini. Iya, nah ini kan kakinya agak jauh, jadi kita atur. Ada bagian shadow tadi. Pertama distance, jaraknya. Ya, angelnya. Nah, iya. Ya kan? Sangat mudah. Sama bagian keduanya ini bisa kita gunakan yang ini. Jadi misalnya kita copy aja biar lebih mudah ini untuk format tulisannya. Nah, jadi misalnya yang seperti ini kita tinggal kopas format painternya. Nah, ini format painter, tinggal kita kopikan. Nah, iya. Nah, ya kan, jadi ini adalah layoutnya. Nah, jadi perhatikan tadi dalam pengaturan storyboarding, tentukan tema dulu, ya kan. Jadi kalau ada tulisan, bagusnya kita taruh tulisannya dulu di bagian mana, akan menyesuaikan, jadi baru letakkan gambarnya ya. Nah, sama seperti ini, ya kan. Jadi yang jelas ketika kita memanfaatkan ruang kosong, bisa kayaknya nih agak ke atas sedikit, ya kan, jadi supaya tidak mengganggu. Nah, di bagian sini misalnya ini ada mobil, kita mobil gerak dan lain sebagainya, kita bisa aja di bagian storyboarding kita cari car. Nah, ya kan, ada mobilnya, klik 2 kali.
kita nanti taruh ya. Nanti kita animasikan. Nah, ya. Tapi padahal ini sudah ada animasinya loh. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini kan dari situ ya. Nah jadi bisa aja kita ambil. Nah ya kan, dia jalan juga bisa nanti. Nah, bagaimana untuk pembuatan yang pertama tadi, yaitu membuat templatenya. Jadi dalam merancang storyboard tentukan dulu ukuran lembar kerjanya. Ukuran lembar kerjanya ini ya tergantung dari media yang digunakan untuk mengupload tadi. Medianya seperti YouTube atau Facebook atau bahkan Instagram ya. Nah, kalau kemarin saya upload di Facebook, wow udah 8 ribuan views ya. Jadi yang terpenting di keduanya yang ini gunakan versi yang wide. Ketika Instagram gunakan yang versi square ya. Jadi tinggal diatur ya kan, sama dengan yang di bagian sini ya. Nah, untuk pengaturan layout di bagian yang pertama saya kira mudahnya seperti ini dulu. Sekian untuk materi di bagian part 1 ini. Semoga materinya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari presentasiguru.com. Terima kasih.